Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai rangkaian kegiatan World Economic Forum 2026, langsung saja kita simak laporan reporter B-Universe, Ricky Harhab langsung dari Davos, Swiss. Halo, selamat pagi. Waktu Indonesia, Ricky. Iya, Ricky, bagaimana euforia acara WEF di Davos di sana hari ini? Selamat pagi waktu Swiss. Selamat pagi dini hari waktu Swiss, Feni dan pemirsa. Memang hari ini perhelatan World Economic Forum 2026 akan kembali digelar, di mana yang sama-sama kita nantikan nantinya adalah pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Karena Presiden Prabowo Subianto sendiri memang sudah tiba di Swiss pada semalam sekitar pukul 17.50 waktu Swiss, dan nantinya bersiap untuk berpidato, menyampaikan keynote speech atau pidato kunci di forum tersebut. Apa saja yang kemudian akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membocorkan kepada awak media pada kesempatan di Inggris beberapa waktu yang lalu. Teddy Indrawijaya menjelaskan setidaknya ada dua hal pokok yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Yang pertama yaitu mengenai gagasan ekonomi yang sudah dirancang dan sudah dijalani oleh Presiden Prabowo. Gagasan ekonomi tersebut diberi nama Prabowonomics. Yang kedua yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah mengenai capaian-capaian pemerintahan selama 1 tahun yang sudah ia jalani, apa saja keberhasilannya nanti ini akan disampaikan. Meski demikian, Vini dan pemirsa, Teddy Indrawijaya tidak bocorkan lebih lanjut capaian apa saja yang akan ia sampaikan. Tetapi kalau kita mencermati di berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto sering menyinggung mengenai program unggulan dari pemerintah, yaitu makan bergizi gratis yang saat ini sudah mencapai 55 juta penerima manfaat. Bahkan Prabowo mengatakan jumlah tersebut sama dengan memberi makan 8 kali Singapura, saking banyaknya penerima manfaat dari program tersebut. Apalagi memang program ini juga menimbulkan atau bisa memberikan dampak ekonomi yang positif, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk meningkatkan perekonomian lokal. Jadi setidaknya dua hal itu yang nantinya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini, tetapi kita juga nanti menantikan bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu-isu terkini di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Tetapi untuk sementara yang dibocorkan oleh Teddy Indrawijaya ada dua poin tersebut. Sini. Ya, Ricky, ternyata masih subuh ya atau dini hari di sana. Namun sebetulnya sektor-sektor apa saja yang menjadi concern daripada Prabowo Subianto nantinya saat menyampaikan pidato, Ricky? Ya, seperti tadi yang disampaikan, Vini, setidaknya ada dua hal tersebut tadi yang kemudian akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetapi nanti sektor apa saja yang akan disampaikan lebih lanjut, tentu kita masih menunggu nanti di dalam pidato tersebut. Tetapi kalau kita melihat dan kita mencermati sesuai dengan visi dari pembangunan nasional, memang ada beberapa sektor-sektor unggulan yang diharapkan bisa disampaikan ataupun bisa diamplifikasi oleh Presiden Prabowo di forum tersebut, yang pada intinya adalah kita berharap akan ada calon-calon investor ataupun potensi-potensi kerjasama yang bisa terbangun di dalam momentum tersebut. Karena di forum ini, Vini, ini menjadi forum yang cukup bergengsi karena dihadiri 3.000 partisipan dari 130 negara, terdiri dari kepala negara, kemudian pakar ekonomi, CEO, perusahaan-perusahaan ternama, semuanya hadir di forum ini. Jadi diharapkan ini bisa menjadi celah yang baik untuk membuka peluang investasi, untuk membuka peluang investor masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Sebagai salah satu strategi yang sudah dijalankan pemerintah di forum ini, Vini, di antaranya adalah dengan mendirikan Indonesia Pavilion oleh Danantara. Jadi ini menjadi salah satu pembeda. Karena kalau di tahun ini Danantara hadir dan juga diperkenalkan ke kancah dunia bahwasanya Indonesia memiliki badan pengelola investasi salah satu terbesar di dunia saat ini. Jadi di Indonesia Pavilion di sana dilakukan berbagai kegiatan seperti dialog, kemudian juga diskusi, kemudian juga pameran-pameran
yang kebudayaan yang diharapkan bisa menggait investor untuk masuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu diskusi yang dibahas kemarin yang dengan menghadirkan Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafid yang membahas mengenai ketenagakerjaan di tahun 2023, hal-hal apa saja yang perlu di-upgrade untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar global. Kemudian juga ada beberapa komoditas-komoditas yang sudah dipajang, yang dipamerkan di Indonesia Pavilion, seperti kopi yang kami lihat di sana. Kemudian juga ada sesi memperkenalkan Danantara. Jadi ini menjadi momentum yang pas, karena nanti diharapkan investor-investor ini bisa mengetahui lebih lanjut regulasi berinvestasi di Indonesia itu seperti apa, kemudian jaminan yang diberikan oleh Danantara itu seperti apa. Jadi ini juga bisa memberikan kenyamanan bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia melalui Danantara. Jadi secara keseluruhan ini bukan hanya sekedar seremoni diplomatik biasa, tetapi juga cerminan suatu bangsa untuk memposisikan diri di tengah ketidakpastian geopolitik dan juga ketidakpastian ekonomi global. Dan nanti kita lihat bagaimana pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya dijadwalkan akan menyampaikan keynote speech sekitar pukul 2 siang waktu Davos, Swiss, atau pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah kepala negara pada sesi sebelumnya sudah menyampaikan pidato seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan nanti pukul 2 siang waktu Swiss, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidatonya di hadapan partisipan di Forum World Economic Global 2026. Akan kita nantikan pidatonya. Vini. Ya, Ricky, kalau untuk suhunya sendiri saat ini berapa derajat, Ricky, di sana? Apakah cukup dingin? Ya, Vini, saat ini memang kalau di Swiss sendiri sedang musim winter begitu. Jadi untuk suhu sendiri saat ini saya belum bisa melihat karena sedang live report. Tetapi kalau di hari-hari sebelumnya ini bisa hingga -2 derajat. Ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kami awak media yang berasal dari Indonesia untuk bisa menyesuaikan suhu ketika melakukan liputan di titik ini. Tetapi ini tidak menyurutkan antusias dari peserta yang hadir di forum ini, karena kami lihat bahkan ketika kita ingin memasuki wilayah Davos, Swiss, di sana ini penjaganya ketat sekali. Ada pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas keamanan di sana, bahkan hingga bisa menyebabkan kemacetan untuk menuju titik acara. Jadi perlu spare waktu yang lebih lama untuk bisa menuju ke titik tersebut karena memang pesertanya cukup banyak. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang kami lihat di lapangan ketika ingin meliput kegiatan ini. Dan yang nanti kita lihat selama ini adalah pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang nanti pada pukul 2 siang. Tetapi sejauh ini yang kami lihat acara ini berlangsung secara baik dan juga antusias, apalagi partisipan atau calon-calon investor yang hadir di Indonesia Pavilion. Di sana mereka tampak antusias untuk melihat potensi-potensi investasi yang bisa dilakukan di Indonesia. Jadi ini menjadi salah satu promosi investasi di kancah global, tepatnya di World Economic Forum 2026. Baik, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, Ricky. Semoga sukses di sana. Terima kasih atas informasinya, Ricky Harahap, langsung dari Davos, Swiss. Selamat kembali bertugas.